Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta Fortasi SMB Muhammadiyah 1 Magetan, bahwa Pak Amrozi ditugasi menyampaikan materi yaitu tentang keagamaan, meliputi sumber-sumber hukum Islam dan peribadatan yang benar. Di sini saya ambil yaitu tentang sholat. Secara garis besar, hukum Islam itu terbagi dua, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Untuk lebih mendalami, dijelaskan yaitu pengertian hukum, kemudian sumber hukum Islam, hukum adalah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Artinya, hukum itu menjadi landasan untuk menetapkan sesuatu atau tidak menetapkan sesuatu itu. Sedangkan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Jadi, hukum Islam itu menjadi acuan dasar yang terdapat di dalam syariat Islam. Jadi kita tidak boleh lepas dari syariat Islam itu. Karena sumber-sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber pertama yang harus kita jalankan sesuai dengan kemampuan. Adapun pengertian Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berbahasa Arab. Bahkan banyak ahli tafsir itu mendefinisikan Al-Quran bukan hanya berbahasa Arab, tetapi diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Next. Untuk lebih jelasnya, kita membicarakan yaitu tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Maka sebagai generasi Muslim harus menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar hukum yang pertama dan utama. Sebab di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ajaran, diantaranya adalah ada ibadah, ada syariah, ada sejarah, ada akhlak, bahkan ada ajaran-ajaran utama yang lainnya. Adapun fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sebagai petunjuk atau pedoman umat Islam. Maaf, ini ada salah sedikit. Yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang ingin bahagia di dunia hingga akhirat, jangan lepas. Gunakanlah petunjuk-petunjuk Al-Quran di dalam menjalani hidup ini, dari pagi sampai pagi lagi, dari kecil hingga dewasa nanti, sampai Allah menjemput nyawa kita. Itu Al-Quran. Sekarang sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takrir. Dalam kurung yaitu takrir itu persetujuan Nabi serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakala ada berita yang bersumber dari Nabi Muhammad, itu berarti hadis. Baik berita itu berupa ucapan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tentang perbuatan. Contoh hadisnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti saya melakukan salat. Takrir ada persetujuan. Yang dimaksud, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan sahabatnya, kemudian beliau diam tidak menegur, berarti perbuatan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Sebab jika perbuatan itu dilarang atau diharamkan, maka Nabi tidak segan-segan menegurnya, memperingatkannya, bahkan menghentikannya. Dan di antara sifat-sifat Rasulullah adalah siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Benar, menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah melalui wahyunya, kemudian bisa dipercaya. Dan Nabi itu cerdas. Dengan kecerdasannya itulah Nabi bisa menjelaskan agama Allah kepada kita sekalian. Lanjutkan yaitu tentang kedudukan dan fungsi hadis di dalam hukum Islam. Yang pertama, hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Artinya, jika di dalam Al-Quran tidak ditemui hukum suatu perkara, maka kita harus mendalami atau mencari hukum di dalam hadis. Adapun fungsinya yang pertama, hadis itu mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Dan ini disebut bayan takriri, yaitu keterangan yang sudah ditetapkan. Jadi kita tidak boleh merubah hukum yang ada di Al-Quran itu.
Yang kedua, hadis menjelaskan, menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Dalam hal ini sebagai contoh adalah di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk sholat, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah itu memerintahkan sholat, tetapi tata caranya itu dijelaskan di dalam hadis. Berapa rakaatnya, rukuknya bagaimana, iktidalnya bagaimana, itu semuanya dijelaskan di dalam hadis. Yang kedua, selanjutnya, fungsi hadis mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ini bayan at-tasyri'. Jadi Islam mensyariatkan hukum sesuatu di dalam Al-Quran, dan jika ada sesuatu hal dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu bisa kita jalankan. Maka kita sebagai anak-anak, sebagai generasi Islam, pelajar Muslim, harus berpegang teguh terhadap hadis. Adapun hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Pengertiannya yaitu mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang tergantung di dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Jadi arti lughawi ijtihad itu sungguh-sungguh. Jadi kita jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, kita harus bersungguh-sungguh untuk meneliti, menyelidiki, mencari hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat yang ditentukan. Adapun pengertian ijtihad ini, ijtihad adalah sebagai sumber hukum yang ketiga. Jadi pertama itu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Al-Ijtihad. Adapun fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya atau dalil hukumnya secara pasti dalam Al-Quran dan hadis. Selama ijtihad itu, dengan catatan, saya ulang, selama ijtihad itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan itu dibenarkan di dalam syariah Islam. Untuk lebih mendalam, untuk anak-anakku semuanya, ini saya paparkan bentuk-bentuk ijtihad. Di antaranya itu ijma'. Adapun ijma' itu adalah kesepakatan ulama tentang hukum. Jadi ijma' itu para ulama bersepakat menentukan sesuatu terhadap
maksud saya ulama menentukan sesuatu sekaligus hukumnya. Yang kedua, kias. Kias ini menentukan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada. Jadi perkara itu ada kemiripan, maka untuk menentukan hukum bisa dikiaskan, bisa disamakan. Adapun maslahah mursalah, ini ada kemaslahatan umum, demi kemaslahatan umum. Dan yang terakhir adalah uruf. Uruf itu adat istiadat, kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa jadikan hukum dalam masyarakat umum. Al-adatu muhakkamah, bahwa adat itu bisa menjadikan hukum. Itu yang bisa sampaikan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi peserta Fortasi SMP Muhammadiyah 1 Maktab. Selanjutnya, untuk lebih mendalami, yaitu tentang ibadah, ini saya ambil tentang sholat. Adapun pengertian sholat secara bahasa itu berarti doa. Sholat berarti doa, itu terdapat dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 103. Adapun secara bahasa, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku semuanya, tentang sholat ini jangan sampai kita tinggalkan, karena sholat itu wajib. Dasarnya adalah surat Al-Hajj ayat 77. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, mudah-mudahan kita semuanya masih beriman. Rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Jadi sholat merupakan salah satu kebajikan, maka jangan sampai kita tinggalkan karena hukumnya wajib. Adapun hadis tentang wajibnya sholat, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamatus shalah, wa ita'iz zakah, wa hijjul baiti, wa shaum Ramadan. Islam itu didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak semuanya, ya, sholat tepat pada waktunya. Nanti kalau sudah kaya jangan lupa mengeluarkan zakat, dan nanti kalau sudah kaya raya jangan sampai tidak menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji ke Baitullah. Dan di bulan Ramadan
jangan lupa melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu, kedudukan sholat yang sudah kita laksanakan sehari semalam 5 waktu, terutama sholat fardu, pertama adalah sebagai tiang agama. Jadi sholat itu tiang agama. Agama tegak karena sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Ra'sul amri al-islamu wa'muduhu as-salatu wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok setiap masalah ialah Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, karena kita sebagai muslim dan sudah melaksanakan sholat, perlu diketahui bahwa ibadah sholat adalah yang Allah wajibkan pertama kali. Sebagaimana hadis dari Nasa'i dan Tirmidzi. Saya bacakan artinya. Salat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW pada malam diisrakan. Isra berarti anak-anakku ingat tentang Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Sebanyak 50 kali. Nah, kalau kita disuruh sholat 50 kali sehari semalam, kira-kira gimana? Yang 5 kali saja banyak yang meninggalkannya. Kemudian dikurangi hingga 5. Lalu beliau berseru, "Hai Muhammad, putusanku tidak dapat diubah lagi, dan dengan sholat 5 waktu itu kau tetap mendapat pahala 50 kali." Luar biasa. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat, karena kita melaksanakan sholat 5 waktu, pahalanya seperti kita sholat 50 kali. Subhanallah. Dan perlu kita ketahui bersama, khususnya anak-anakku, bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, akan ditanyakan oleh Allah. Sebagaimana hadis dari Tabrani, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholat. Jadi sholat itu ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah kepada kita. Jika sholat kita benar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu surganya. Sebaliknya, jika sholatnya tidak benar, kita akan mendapatkan siksanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, sholat yang kita laksanakan adalah sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Bainar rajulu wa bainal kufri tarkus sholat. Beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa orang yang sudah meninggalkan sholat itu bisa dihukumi kafir. Oleh karena itu, sholat bagi laki-laki itu wajib. Bahkan Islam mengajarkan, jika tidak bisa sholat dengan sempurna berdiri, maka kita diperintahkan untuk sholat dengan duduk. Jika tidak bisa sholat dengan duduk, kita bisa sholat dengan berbaring. Bahkan jika berbaring sudah tidak bisa, kita bisa melaksanakan sholat dengan isyarat.
itu semuanya adalah kemudahan-kemudahan dalam beribadah yang diberikan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Yang terakhir, salat merupakan penghubung antara hamba dan Allah. Surat At-Taha ayat 14 menjelaskan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat adalah salah satu bentuk zikir seorang hamba kepada Allah agar kita selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai adalah semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, jangan sampai tinggalkan salat. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, peserta formasi, adapun hikmah disyaratkan salat, pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, mendidik agar menjadi pribadi yang disiplin. Maksudnya barang siapa yang sholat tepat waktu, di awal waktu, insya Allah pribadinya akan menjadi pribadi yang disiplin. Dan yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Jelaskan Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Silakan dibaca, dibuka Al-Qur'annya. Meninggikan derajat seorang muslim. Karena jika kita sholat tepat waktu, apalagi berjamaah di mushola dan masjid, maka derajatnya mendapatkan 27 derajat daripada sholat sendirian. Dan itu nanti akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Selanjutnya, membersihkan kesalahan dan dosa. Salat bisa membersihkan kesalahan dan dosa kita, baik dosa itu yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, dosa yang besar atau dosa yang kecil. Tapi salatnya harus benar-benar khusyuk dan tumak-ninah. Dan selanjutnya, melatih hidup secara tertib dan teratur. Orang yang sholat, rajin sholat, insya Allah hidupnya tertib dan teratur. Mengajarkan sifat tawadhu. Sebab kalau kita sudah sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka semuanya yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita, adalah kecil. Tidak ada apa-apanya. Karena kita merasa kecil di hadapan Allah, akan menimbulkan sifat tawadhu, rendah hati. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang perlu anak-anak ingat, hukum meninggalkan sholat. Jika sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia kafir atau murtad. Bayangkan, sengaja meninggalkan sholat 5 waktu itu, hukumnya dia itu termasuk kafir dan murtad. Orang kafir, orang murtad itu baunya surga saja tidak mendapatkan, tidak membau dia, apalagi akan masuk surga. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, jangan sampai tinggalkan Islam, jangan sampai tinggalkan agama Islam ini, sampai mati harus kamu pegang. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Matilah, mati dalam keadaan Islam. Sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut, maka hukumnya kafir amali.
Dia tetap yakin tapi amalnya tidak melaksanakannya, dia tetap mendapatkan dosa. Karena hukumnya sholat adalah wajib. Dan yang terakhir, orang meninggalkan sholat dengan tidak sengaja wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Contohnya, misalkan anak-anakku malamnya begadang, ternyata ketika subuh, bangun subuh jam 6, maka tetap laksanakanlah sholat subuh itu dengan khusyuk. Insya Allah tetap dicatat sebagai amal ibadah. Anak-anakku, demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, anak-anakku semuanya, peserta fortasi, sehingga anak-anakku menjadi anak yang taat terhadap agama dan selalu menjaga sholatnya di mana saja berada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.